Halo teman-teman, The Martians, kembali lagi berjumpa saya, Willy Steven, di channel Deal with Willy. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang properti rumah kos. Ya, kalau kamu perhatikan, saat ini saya sudah di depan salah satu rumah kos, lokasinya di Jakarta Barat. Nah, apa yang membedakan rumah kos ini dengan lainnya? Nah, kalau kamu perhatikan video saya yang ini tentang video kos Abdi Susilo, nah itu merupakan rumah kos dengan pemilik urunan dana atau dimiliki masyarakat ramai. Ya, sedangkan rumah kos ini memang rumah kos perorangan. Ya, sehingga ya memang hanya dimiliki oleh satu orang saja. Nah, kita langsung masuk ya tentang topik pada kesempatan kali ini. Ya, bisnis rumah kos itu sendiri memang kita tahu ya bahwa merupakan bisnis yang sangat didambakan banyak orang karena memberikan ya penghasilan yang stabil, selain itu juga resikonya kecil. Tetapi dalam prakteknya untuk bisa menjalankan atau memiliki bisnis rumah kos yang berjalan dengan baik itu selalu saja ada kendalanya. Nah, mungkin daripada kita berpanjang lebar lagi ya, kita bisa langsung masuk ke dalam pembahasannya. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe dulu channel saya dan juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video saya berikutnya. Kita langsung masuk sambil kita bahas dulu apa aja yang biasanya menjadi kendala bagi seorang pemilik bisnis rumah kos. Nah, ini kita sudah di lobi ya, kita lanjutin di sini ya supaya kita nggak bosen juga ya. Nah, jadi salah satu yang sering direncanakan oleh pebisnis rumah kos dan ini sering luput itu adalah salah satu tentang pembiayaan. Ya, biasanya mungkin pemilik rumah kos sudah punya lahannya untuk membangun rumah kos, sudah punya rencana dan sudah siap untuk membangun. Tetapi seringkali dalam membangun dan mempersiapkan bisnis rumah kos supaya bisa jalan, mereka suka salah melakukan kalkulasi sehingga yang mengakibatkan rumah kosnya itu tidak bisa jalan. Padahal kalau kita hitung-hitungan nih dalam bisnis rumah kos ya itu 1 bulan nggak berjalan saja kita sudah kehilangan potensi ya besar. Ya tergantung, kalau misalkan contoh di rumah kos ini ada 18 rumah kos, ada 18 kamar kos yang masing-masing kalau disewakan 1,5 juta aja, ya itu potensinya kalian bisa hitung sendiri ya. Nah, jadi saya akan cerita sedikit tentang rumah ini. Ya, rumah kos ini itu awalnya sudah siap untuk dijalankan, tapi ada kendala ya karena saat itu juga masih masa pandemi sehingga pemilik rumah kosnya tidak punya kecukupan dana. Ya, nah sayangkan sudah keluar uang miliaran untuk bangun rumah kos ya, untuk punya tanah ya, yang saya maksud untuk tanah dan untuk bangun rumah kos ya. Nah kemudian di saat-saat terakhir ya untuk mempersiapkan kamarnya itu itu tidak cukup ya. Jadi ini sayang sekali padahal tinggal sedikit lagi ya. Nah, untungnya kebetulan waktu itu ya pemilik rumah kos ini ketemu dengan Abdi Home. Ya, Abdi Home memang saat itu sudah cukup berpengalaman untuk menangani atau memanage rumah kos ya. Dan saat ini juga Abdi Home sudah memanage lebih dari 700 rumah kos, kamar kos maksudnya. Nah, waktu itu ya rumah kosnya sudah siap, hanya saja kamarnya tidak ada isinya sehingga ya itu diperlukanlah sedikit dana. Nah, inilah yang kebetulan waktu itu menjadi salah satu terobosan yang dilakukan oleh Abdi Home. Dan ini kebetulan karena Abdi Home punya rekanan dari lembaga keuangan atau perbankan yang siap memberikan bantuan ya bagi para pemilik kos untuk mempersiapkan ya, sehingga rumah kos ini akhirnya bisa dilengkapi dan sudah mulai bisa dijalankan akhirnya dalam waktu 3 bulan
sekitar 3 sampai 4 bulan ya rumah kosnya itu sendiri bisa terisi dengan penuh, dan tentu saja revenue-nya bisa maksimal ya, income-nya bisa maksimal. Nah, inilah yang bisa dilakukan bagi kamu para pemilik rumah kos yang saat ini mungkin sedang terkendala. Mau beli rumah, tapi masih bingung apa yang harus diperhatikan. Buku ini solusinya. Dapatkan segera karena edisi terbatas. Link pembelian tersedia di kolom deskripsi. Ya, kami bisa memberikan solusi yaitu berupa pinjaman dari rekanan kami. Ya, sehingga ya waktu itu kalau kita balik lagi ke cerita rumah kos ini, ya karena waktu itu pinjamannya juga nggak langsung full, ya kami lakukan pembelanjaan untuk kalau nggak salah mulai dari 5 kamar kos dulu ya, 5 atau 6 kamar kos dulu kita isi dan kemudian penuh, dapatkan uang sewa, kemudian ya, kita belanjakan lagi untuk lantai 2 dan seterusnya untuk lantai 3 sehingga akhirnya kamarnya bisa full ya. Ini sedikit cerita dari solusi yang bisa dibuat oleh Abdi Home ya. Tentunya masih banyak cerita-cerita lain ya tentang bisnis kos yang saya harap dengan saya sharing ini bisa menginspirasi kamu semua sebagai pemilik ataupun calon pebisnis rumah kos. Nah, bagi kamu yang berminat untuk tahu lebih detail tentang bisnis kos ataupun mau tahu story-story tentang bisnis kos, kamu juga bisa langsung traktir kopi saya ya dengan klik link di bawah ini. Atau juga bagi kamu yang memang pengen diskusi atau konsultasi langsung dengan saya, kamu juga bisa hubungi WhatsApp saya dengan klik link di bawah ini. Oke, sekian sharing dari saya untuk video kali ini. Terima kasih dan bye-bye.